Saat rekaman ini dibuat, teman-teman, saya berada di kota angin mamiri, ya, di Makassar yang namanya Pantai Losari. Di belakang saya ini ada background yang hitam, ya, yang gelap, karena ini mau menyamakan dengan tema kita, Gerakan Indonesia Gelap, ya. Nah, ini dari dalam gelap terbitlah terang. Teman-teman lihat di belakang saya ini ada rumah sakit, ya. Rumah sakit yang salah satu terbesar di Indonesia Timur, ya. Ini rumah sakit dengan skala internasional, sehingga tujuannya agar supaya warga negara Indonesia tidak lagi melarikan dirinya atau membawa uangnya pergi ke luar negeri untuk check up, ya, atau berobat, karena di sini fasilitasnya standar sekelas dengan internasional, ya. Nah, bincang-bincang soal Indonesia gelap, kita mau bicara tentang apa yang sedang diperjuangkan oleh mahasiswa kita yang mengatakan, menyimpulkan bahwa Indonesia gelap. Pada postingan saya yang pertama, pada konten saya yang pertama tadi, ya, saya mengatakan bahwa Indonesia itu terang, ya, bukan gelap, dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi. Karena sekali lagi, teman-teman, di ruang ini teman-teman bebas berekspresi, menyampaikan pandangan, opini, tetapi please deh, teman-teman belajar membangun argumentasi yang, ya, tidak perlu harus berbobot atau apapun, tetapi kita sedang memboboti, ya. Karena itu kita akan tumbuh selapis demi selapis untuk membaca Indonesia ini dalam pendekatan yang sifatnya by empiris, ya, artinya faktual, ya, bukan hanya karangan atau imajinasi, apalagi bicara tentang hoax, ya, dan post truth, ya. Ini post truth, ya. Nah, ketika teman-teman sedang berjuang dengan gerakan Indonesia gelap, kita sedang berjuang juga, ya, untuk mengatakan Indonesia terang. Dari gambar yang gelap ini, background yang gelap ini, kan ada mutiara, ada berlian intan yang merupakan karya nyata, bukan karya yang sifatnya omong-omong atau kemudian merupakan karya dari sebuah retorika yang bombastis yang jauh dari etik ketimuran kita. Nah, oke, kita tentu kita dukung semua upaya-upaya untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat, itu selalu kita dukung. Tetapi kita tahu bahwa gerakan-gerakan apapun, kalau kita bicara tentang gerakan sosial politik, itu tidak pernah yang namanya tidak ada harga. Selalu ada harga yang harus dibayar oleh siapapun. Nah, ini kan pertarungan tentang who get what, siapa dapat apa. Ini pasar politik. Pasar politik berbicara tentang kekuasaan, legitimasi kekuasaan, bicara tentang hak untuk mengelola kekayaan Indonesia yang tak terbilang itu. Jadi ini perebutan yang tidak main-main, sehingga akan banyak yang namanya adu strategi, adu marketing politik dalam ruang publik, yang kemudian bisa menggerakkan kekuatan-kekuatan apapun. Karena itu kita berharap podcast kita ini berusaha untuk menghadirkan perspektif-perspektif lain yang boleh kami akui, ya, tidak selalu benar, bahkan bisa jadi semua keliru. Tetapi kami berusaha untuk mengedepankan prinsip-prinsip, fakta-fakta atau data-data yang bisa ditimbang untuk menjadi salah satu, katakanlah, skala banding dari apa yang diyakini oleh publik dan di-share ke dalam ruang publik. Kita bicarakan misalkan satu hal, ketika ada gerakan mahasiswa yang mengatakan gantikan makan, ya, bergizi gratis itu dengan pendidikan gratis, ya. Pertanyaannya adalah mengapa harus digantikan? Mengapa teman-teman tidak mengusahakan misalkan, ya, dua-duanya saja misalkan, ya, bukan hanya makan gizi gratis, bukan hanya pendidikan gratis, tapi juga kesehatan gratis, perumahan gratis, dan serba gratis. Tapi kan persoalannya kan menyangkut tentang daya dukung finansial, daya dukung keuangan negara. Kita sudah tahu bahwa bicara tentang anggaran negara, kebijakan negara selalu berbicara tentang kebijakan anggaran, kebijakan finansial. Itu artinya adalah support sistem keuangan itu yang akan menentukan apakah ekspektasi, harapan-harapan publik itu bisa diejawantahkan, bisa didukung. Nah, yang perlu harus diketahui, kita tidak bisa mengatakan kemudian ada gerakan mahasiswa yang katakanlah mengedepankan people power gitu, ya,
yang berharap bahwa ada upaya untuk mengganti kebijakan dari makan bergizi gratis ke pendidikan gratis. Tunggu dulu. Kita harus tahu hadirnya makan gizi gratis itu adalah sebuah kebijakan yang dikampanyekan, kebijakan yang ditawarkan dalam kontestasi politik ya, soal RI 1 dan RI 2 ya, ketika kontestasi berlangsung antara calon presiden A dengan presiden B dan C, mereka semua itu menjual kebijakan bahwa kalau kami akan dipercaya memimpin negara ini, maka kami akan membuat yang namanya kebijakan makan gizi gratis. Dan kemudian publik menalar tawaran itu, menilai tawaran itu dan mengatakan, aha, ini dia program yang bagus untuk kami. Karena itu mereka masuk ke bilik-bilik dan kemudian menusuk Prabowo ya, bukan menusuk dari belakang tapi menusuk dari depan bahwa inilah orang, wajahnya Prabowo dan Gibran yang akan mewakili kami dalam periode 5 tahun ke depan dengan kebijakan utamanya adalah makan ya bergizi gratis. Jadi kalau ada gerakan-gerakan mengatakan gantikan dengan pendidikan gratis, ya berarti ya, wawasan berpolitiknya perlu kemudian ditambahkan ya. Karena sekali lagi apa yang dikampanyekan oleh Presiden Prabowo itu adalah ya janji politik, itu adalah kebijakan yang tidak boleh digantikan dalam masa periode selama 5 tahun. Nanti ketika kontestasi di 2029 berlangsung kembali, boleh saja orang mengatakan bahwa makan gizi gratis itu tidak berpengaruh pada kesejahteraan, pada peningkatan penyiapan sumber daya manusia Indonesia emas dan sebagainya, sehingga ditawarkanlah ya misalkan pendidikan gratis atau kesehatan gratis 100% untuk pendidikan gratis dan 100% untuk kesehatan gratis. Jadi sebenarnya kita ada pada satu koridor yang sama teman-teman. Hanya saja bahwa kita punya keterbatasan. Karena itu ya kebijakan itu selalu dipilih untuk memungkinkan bahwa dengan sumber daya yang terbatas kita lebih memprioritaskan sebuah kebijakan daripada kebijakan yang lain ya. Bahwa pendidikan gratis kan sudah ada ya, tinggal ditingkatkan. Nah, yang kemudian perlu kita dorong adalah bagaimana mahasiswa ini mengkampanyekan Indonesia darurat korupsi. Ini di situ banyak uang yang dicuri, banyak uang yang diambil secara lembut gitu ya. Artinya dengan cara yang hampir nyaris kita katakan itu sah, legal, tetapi sebenarnya itu adalah perampokan. Nah, ini kita ingin berharap ya bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partai pemenang yang menempatkan begitu banyaknya para anggota DPR mereka, harusnya mereka yang berbunyi ini, bersinergi dengan anggota katakanlah mahasiswa untuk berdialektika dan kemudian membidik target yang sama, yaitu koruptor di mana-mana. Ya, ini yang kemudian menjadi sasaran kita, sasaran bidik kita, sasaran tembak. Tapi sampai hari ini kan senyap, ya. Semua bicara tentang target Jokowi, target Prabowo, ya seolah-olah ingin membangun portal untuk menghambat kebijakan-kebijakan yang ingin dieksekusi. Apa yang nampak di belakang ini kan jelas, dari dalam gelap terbit ya terang, terbit cahaya, terbit ya masa depan Indonesia. Bagaimana kebijakan pemerintah di era Jokowi kemarin itu mampu mengadvokasi di sektor kesehatan. Dan inilah yang ditawarkan dalam konteks keberlanjutan, bagaimana ya bicara tentang pencegahan kesehatan itu, pencegahan penyakit ya ditopang dengan kebijakan yang namanya memberikan makanan gizi gratis dari sejak dini. Jadi inilah yang saya kira teman-teman perlu perhatikan bersama-sama ketika kita bicara tentang diskursus keindonesiaan kita. Ya, saya kira catatan demikian. Silakan saja teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa mencoba untuk membangun opini di ruang publik, tetapi pastikan bahwa gerakan teman-teman itu steril dan mahasiswa itu lebih mengedepankan opini ketimbang fisik, ketimbang teriakan-teriakan, apalagi aksi-aksi yang sifatnya merusak fasilitas-fasilitas umum. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, dari Makassar kami ucapkan selamat. Ya, selamat buat siapa saja yang membuat Indonesia jauh lebih baik lagi, bukan partai politik.